Shalom Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat berdiri. Selamat datang di gereja kita di ibadah raya hari Minggu 29 September 2024. Gak terasa Bapak Ibu minggu terakhir di bulan September. Penyertaan Tuhan dan Tuhan kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Dan setahun sertai setiap kita. Tuhan lalu setiap masa hidup kita. Kau menerobos hidup kami.
sempurna Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Kau melayakkan setiap kami Tuhan untuk beribadah pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kau melayakkan setiap kami Tuhan untuk menghadap kepada tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, sama-sama jemaat katakan amin. Boleh salam ketika katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Siap puji Tuhan? Amin. Kita angkat pujian. Maukah kau terlepas dari dosa, darah yang berkuasa. Ada kuasa darahnya. Siapa kita mau bebaskan dari dosa? Amin. Amin. Darahnya yang berkuasa. Darah yang berkuasa bebaskan kita dari dosa.
yang memperhatikan seperti Kau Tuhan, seperti Kau Tuhan, satu berjalan dalam lembah gelap. Ku percaya Kau selalu serta saat ku sendiri, saat ku sendiri, tiada seorang pun
pada saat pagi hari ini kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan tiba waktunya kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan hidup kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan berbicara dalam hidup kami, dan kami mau belajar untuk duduk diam mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk segala penguasa di udara yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Ya Roh Allah, Roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan kita semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan begitu baik. Amin. Haleluya. Walaupun mungkin ada beberapa lagu-lagu baru, saya pun bingung ya, lagu baru lagi ya, banyak lagu baru, tapi tidak apa-apa, belajar. Kita sama-sama belajar supaya juga kita menikmati setiap berkat-berkat Tuhan ya. Memang hari-hari ini katanya yang sekarang umur berapa itu gen alpha, ada gen alpha, ada gen Z, ada gen milenium, ada gen apa yang saya tahu ya, artinya generasi-generasi. Tapi kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada oleh karena Tuhan yang begitu baik. Amin. Haleluya. Sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-8. Yesaya 44 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Kita akan sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada bukna. Puji Tuhan. Ini ada di dalam Yesaya 44 ada dua bagian yang saya ambil di dalamnya. Dan jika Bapak Ibu Saudara menyimak khotbah saya 2 minggu yang lalu, di dalam kitab Yesaya ini bangsa Israel sedang berada di dalam satu tawanan. Mereka ada di dalam tawanan, dan bangsa Israel itu banyak sekali menghadapi masalah. Dia menghadapi kesulitan hidup, menghadapi persoalan. Kenapa? Karena mereka ada dalam satu tawanan. Yang hidup mereka, yang dapat mereka lakukan, apa kata perintah yang pada saat itu yang harus mereka dengar dan terima. Jadi mereka tidak boleh berbuat dengan sesuka hatinya mereka. Mereka harus menurut. Mereka ada di tawanan, di negara asing, di negeri asing, yang tidak kenal Tuhan dan tidak tahu Tuhan. Ada kesulitan kehidupan yang mereka alami. Sulit, sukar. Kalau kita baca dalam kitab Yesaya, rasanya mereka mau bernafas pun rasanya sulit. Saya tidak tahu yang dikatakan namanya kesulitan hidup sampai bernafas itu sulit, kan seringkali ya kita bermain-main dalam pikiran, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, seringkali membuat kita diperhadapkan dengan satu situasi yang sulit, tantangan yang sulit, sehingga rasanya itu sulit untuk bernafas. Makanya gak jarang Bapak Ibu Saudara, bahkan dokter juga mengatakan kalau banyak pikiran, banyak yang kita pikirkan, seringkali itu menghajar apa? Penyakit apa? Iya, wah udah pada pinter-pinter ini ya. Asam lambung naik, stres, asam lambung saking naik karena apa? Karena begitu menghadapi kesulitan kehidupan yang sering kali kita alami juga. Kita sulit menghadapi segala sesuatunya, sehingga kita terus merasa khawatir, kita merasa takut, sehingga mulai muncul segala macam penyakit, segala macam pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam
8 dikatakan janganlah gentar dan janganlah takut. Dikatakan di sana sebab memang dari mana? Dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Bagian yang pertama adalah dalam ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, poin yang pertama saya mengambilnya adalah ada kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah. Manusia melakukan rancangan, manusia boleh bikin plan A, boleh bikin plan B. Kalau plan A rancangan yang A nggak jadi, ini yang B yang akan dilakukan. B nggak jadi, C yang akan dilakukan. Itu manusia. Tetapi di dalam ayat yang ke-8 di sini dikatakan saya memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitakan hal itu kepadamu. Artinya adalah ada satu kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah. Itu yang saya selalu katakan dengan kedaulatannya Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Ada satu kehendak Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita dan tidak dapat berubah. Dan kalau saya melihat dalam ayat yang ke-8, kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah bagi bangsa Israel, ini berbicara bagi bangsa Israel yang terjadi dalam kitab Yesaya, tapi juga bangsa Israel rohani, kita, saya dan kita semua. Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama dan dalam ayat yang kedua, salah satu kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah adalah, tetapi sekarang dengarlah hai Yakub dan hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesurun yang telah kupilih. Yang pertama adalah kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah bagi bangsa Israel pada saat itu dan bagi saya dan kita semua adalah bahwa di tengah-tengah kesulitan kehidupan, di tengah-tengah segala tantangan yang terjadi, kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah dalam ayat yang pertama dan yang kedua adalah Tuhan tetap menolong umatnya. Tuhan pasti akan mengadakan satu pertolongan yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel, bagi saya dan bagi kita semua. Akan ada pertolongan Tuhan yang Tuhan akan kerjakan. Mungkin yang seringkali di luar nalar pikiran kita. Kita mungkin selalu berkata orang ini dapat menolong saya, orang ini dapat mungkin membuka jalan bagi saya. Tapi mungkin bukan itu yang Tuhan akan kerjakan. Seringkali kita kecewakan dengan manusia karena kita harapkan beliau, tapi beliau gak menolong kita. Tetapi ada satu hal yang Tuhan tetap kerjakan dalam hidup saya dan kita semua, bahwa Tuhan dapat menolong saya, Tuhan dapat menolong kita semua lewat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib. Jadi jangan percaya kepada manusia, tapi kita percaya kepada Tuhan karena kedaulatan Tuhan. Tuhan akan menolong saya dan kita semua, sama seperti Tuhan akan menolong bangsa Israel. Dengan cepat saja dalam poin yang kedua ayat yang ketiga dikatakan di sana, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang halus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kedaulatan Tuhan, kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah. Di dalam poin yang kedua ayat yang ketiga adalah Tuhan akan memberikan berkatnya. Tuhan itu akan memberikan berkatnya. Iblis bisa gak kasih berkat? Bisa. Saya ingat sekali zaman dulu saya masih muda-mudi ibadah, ada satu pemudi yang rajin ke gereja, tapi mohon maaf, secara kita dapat lihat saja orang ini punya keterbatasan, bahkan keterbelakangan. Dan seringkali kalau datang ibadah, di tengah-tengah pujian anak ini selalu pingsan. Nanti
Nanti digotong-gotong dibawa ke pastori. Lalu sempat dipertanyakan kenapa kamu seperti ini, kenapa, lalu dikunjungilah ke pihak keluarga. Dan hanya pemudi ini saja yang rajin ibadah. Tahu Bapak Ibu Saudara, orang tua bilang apa? Mohon maaf Bapak dan Ibu Pendeta, zaman dulu sebelum saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia katakan dia kenapa dia pergi ke gunung, satu gunung di daerah Jawa Timur. Dia minta kekayaan dan anaknya dijadikan. Iblis bisa nggak kasih kekayaan? Bisa. Tapi nggak ada yang abadi dan dia menuntut sesuatu dari hidup kita. Tapi yang harus kita tahu bahwa ada satu kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah, bahwa Dia akan memberikan berkat-Nya atas hidup kita, atas apa dikatakan anak cucu keturunan. Tuhan akan berikan berkat. Jadi berkat itu Bapak Ibu Saudara itu datangnya daripada Tuhan. Dan saya selalu katakan Bapak Ibu Saudara, kalau bukan Tuhan yang buka itu pintu, maka pintu itu tidak akan pernah terbuka. Kalau bukan Tuhan yang kasih berkat dalam hidup kita, kita mau rasanya ini berkat sudah mau digapai, sudah mau diambil, tapi bisa-bisa nggak jadi. Bisa-bisa nggak jadi. Tapi kalau Tuhan sudah membuka jalan, memberikan berkatnya dalam hidup kita, kita kadang-kadang nggak cari dari ujung sana, datang berkatnya ke sini. Artinya yang perlu kita sadari adalah kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah adalah Dia akan memberkati saya dan kita semua, bahkan atas keturunan kita, anak dan cucu. Makanya kitab Mazmur itu Daud katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, karena tidak pernah kulihat anak cucunya akan meminta-minta. Jadi ada satu kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah, yaitu berkatnya akan diberikan bagi saya dan kita semua, anak cucu kita. Dan kehendak Tuhan yang satu lagi yang Tuhan nyatakan dalam kitab Yesaya di dalam ayat yang kelima adalah, yang satu akan berkata aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Artinya Bapak Ibu Saudara, nggak dapat dipungkiri bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Saya dan kita semua ini adalah miliknya Tuhan, nggak dapat dipungkiri. Dan jika kita menjadi milik dan kepunyaan Tuhan, maka tidak ada yang dapat mengganggu gugat hidup saya dan kita semua. Bapak Ibu Saudara tahu peristiwa Ayub? Kisah Ayub, Bapak Ibu Saudara masih mengingat? Iblis itu minta sama Tuhan, buka pagernya Tuhan, buka Tuhan. Artinya saya dan kita semua ini adalah miliknya Tuhan. Ada satu kehendak Tuhan itu menjagai, Tuhan itu melindungi, namanya milik kepunyaan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya milik kepunyaan, ini milik saya, ini kepunyaan saya, akan dijaga nggak? Dijaga dengan baik. Karena merasa ini adalah milik saya akan jaga. Saya akan betul-betul rawat dengan baik. Kenapa? Karena ini milik. Sama dengan hidup kita, hidup saya dan kita semua, juga kehidupan bangsa Israel. Kita ini milik kepunyaan Tuhan. Artinya Tuhan akan jaga, Tuhan akan rawat, Tuhan akan pelihara hidup kita sampai sedemikian rupa. Itu adalah salah satu kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah dalam ayat yang ke-8. Yang kedua, ada kehendak Tuhan yang tidak dapat berubah dalam ayat yang ke-8. Yang kedua, di dalam kata-kata selanjutnya, poin yang keduanya, saya mau baca buat kita semua. Kamulah saksi-saksiku
adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Katakanlah saksi-saksiku, adakah Allah lain, Allah selain daripadaku? Yang kedua yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-8 adalah Bapak Ibu Saudara harus menyadari bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang kita sembah hari ini. Dan Allah yang kita sembah hari ini adalah Allah yang di dalam perjanjian baru itu sudah datang ke dalam dunia. Dia lahir ke dalam dunia, bahkan dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan kita semua, dan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, ada yang tahu ayat yang sangat menjadi hafalan bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain, hanya satu, Yesus Kristus. Dan kita tidak akan pernah memperoleh keselamatan jika kita tidak percaya Tuhan Yesus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang, saya mau mendoakan orang yang sedang diperhadapkan dengan bahasanya di rumah sakit Kabupaten Tangerang, sedang menghadapi sakaratul maut. Saya selalu bilang begini, percaya gak sama Tuhan Yesus? Percaya. Percaya gak sama Tuhan Yesus? Kalau dia masih bisa ngomong. Sampai saya tanya 3 kali, percaya gak Tuhan Yesus? Percaya. Percaya gak Tuhan Yesus? Percaya. 3 kali, percaya gak Tuhan Yesus? Percaya. Kalau percaya kita berdoa. Karena ada banyak hari ini kita gak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Sedangkan jalan satu-satunya Alkitab katakan Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya, dia akan beroleh hidup yang kekal. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca dulu dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, tidak ada keselamatan di dalam dia, bahkan di dalam kolong langit pun di dunia ini. Coba kita lihat dulu Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nggak ada keselamatan lain, Bapak Ibu Saudara. Boleh agama lain mengajarkan segala sesuatunya, tapi mereka tidak pernah menjanjikan sebuah keselamatan. Betul. Anda boleh belajar tentang yang lain-lain. Kalau di dalam agama di Indonesia, agama yang diakui itu ada 6 yang diakui. Tapi kalau kita melihat agama kepercayaan di Indonesia saja ya, yang boleh tercatat itu pun ada 6. Salah satunya itu ada Sei Baba, ada Kejawen. Bahkan saya baru tahu ya di Sumatera sana, Sumatera Utara itu ada agama Hindu apa itu ya, kepercayaan banyak, ada 6. Di Sumatera itu ada 3. Ada Sei Baba, ada Kejawen, itu kepercayaan. Agama-agama kepercayaan. Tapi saya mau katakan kepada kita sekalian, hari ini sekalipun mungkin lebih daripada 12 kalau berbicara tentang seluruh dunia, tapi saya mau katakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, di
tidak sama, gampang sekali orang dihanyutkan. Saya dulu zaman mengajar di SD, saya pernah jadi guru, Bapak Ibu Saudara ya. Guru agama Kristen sekolah dasar kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. SMP juga pernah. Seorang guru yang berkata, ini orang Kristen begini. Suatu saat saya tanya, Bapak kok belum menikah nih? Karena usianya sudah di atas saya. Saya belum mau, Bu. Kenapa? Belum, karena emang tinggalnya daerah pinggiran. Kalau saya mau, Bu, dia bilang begitu. Apalagi saya sampai masuk ke mereka, itu mobil, rumah, dia bilang mau dikasih. Terus, udah. Nah harusnya kita seperti ini. Artinya keselamatan itu gak ada di dalam siapapun. Dan keselamatan yang sudah kita terima, saya lupa apa tadi ya lagunya ya. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat keselamatan yang keselamatan itu yang berharga. Kita udah selamat Bapak Ibu Saudara. Tapi sering kali keselamatan yang kita terima, kita mau tukar dengan apa? Kenikmatan dunia ini. Dengan apa lagi? Kekayaan, popularitas. Dengan apa lagi? Jabatan. Waduh, hari ini itu yang terjadi. Ini yang terjadi. Padahal kita harus tahu keselamatan yang kuterima ini sungguh berharga. Tahukah Bapak Ibu Saudara, Yesus itu turun dari surga ke dalam dunia. Dia hidup usia 30 tahun, 3,5 tahun dia lakukan pelayanan. Bahkan sampai dari akhir hidupnya dia korbankan dirinya untuk menebus saya dan kita semua. Apakah ada orang yang memberikan darahnya disiksa, dianiaya untuk apa? Menebus saya dan kita semua, dia korbankan dirinya. Dan saya mau katakan kepada kita sekalian, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jangan mau keselamatan yang sudah kita terima kita tukar. Ada satu ayat dalam Injil Yohanes pasal 14. Coba lihat dulu. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 bunyinya demikian. Ini kata Yesus, perkataan Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kata Yesus, aku ini jalan, aku ini kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau ke surga, jalannya lewat mana? Lewat Tuhan Yesus. Nggak ada jalan lain. Karena memang Yesus itulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara harus percaya. Tapi masalahnya, kenapa kalau kita berbicara kenapa Tuhan? Sekarang bangsa Israel di kitab Yesaya mengalami pembuangan selama berapa? 70 tahun. Kenapa mereka mengalami kesusahan? Kenapa bangsa mereka dihancurkan? Saudara-saudara mereka mati. Baik Allah diruntuhkan. Pertanyaannya kenapa? Kalau memang Tuhan memberikan satu kedaulatan, bahkan Dia akan memberkati kita menjadi milik dan kepunyaannya. Bangsa Israel itu dikatakan apa? Biji matanya Tuhan. Tahu Bapak Ibu Saudara, ini biji mata sangat berharga. Sangat berharga. Kenapa kalau kita lagi naik motor atau kita mungkin lagi di luar ruangan, kalau begitu ada angin, ada debu, secara refleks kita akan tutup mata. Ini biji mata sangat berharga. Sangat berharga, betapa penting yang di penglihatan biji mata ini sangat berharga. Tuhan katakan bangsa Israel adalah biji mataku. Tapi masalahnya dalam kitab Yesaya, kenapa mereka mengalami masa tawanan selama 70 tahun? Kenapa harus baik Allah diruntuhkan
simbol satu negara, satu kerajaan, tapi dihancurkan. Kenapa itu terjadi? Karena ada dosa yang dilakukan. Kenapa kita tidak terima berkatnya Tuhan? Karena ada dosa yang seringkali menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengingat satu peristiwa di dalam Alkitab tentang anak yang terhilang. Tahu kisah tentang anak yang terhilang? Di dalam kisah itu ada seorang bapak punya 2 orang anak. Kaya bapaknya. Tapi anak yang bungsu ini dia katakan, apa bapak, beri dulu warisan bagiku. Ini anak kurang ajar ya. Belum mati bapaknya udah minta warisan. Minta warisan, bagi aku warisan. Bapaknya kasih, kasih. Namanya bapak sayang anak, kasih. Setelah dikasih apa yang terjadi? Dia hidup foya-foya. Dia habiskan uangnya. Dia hidup dalam gelapan dunia. Dia gak peduli lagi, pokoknya aku bebas. Dia pakai uang itu sampai habis. Alkitab katakan uang itu habis, tidak punya apa-apa. Makanan babi kalau dimakan tuh babi. Babi itu makanannya apa? Dedek ya, dedek. Apa itu ya kan? Dia makan. Tapi dia ingat kembali, saya harus kembali ke rumah Bapa. Seringkali yang memisahkan kita itu dengan Tuhan, sehingga kita tidak terima berkatnya Tuhan. Kita tidak terima satu penjagaan, satu pemeliharaan, satu rawatan Allah yang dikatakan kita ini adalah kepunyaan Tuhan, adalah dosa. Dosa yang kita perbuat, yang seringkali memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Bangsa Israel, kenapa dalam kitab Yesaya begitu kesulitan hidup yang sangat luar biasa? Karena ada dosa yang mereka lakukan. Dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa itulah yang seringkali doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan seringkali tidak dijawab. Dosa. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, dosa itu pada waktu dia dibuahi, maka dia akan melahirkan apa? Maut. Dan hukumannya adalah bukan surga yang mulia, tapi neraka. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini kita diperhadapkan pilihan. Saya dan kita semua diperhadapkan pilihan. Dan saya tidak bisa paksa Bapak Ibu Saudara. Saya hanya bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi segala keputusan adalah keputusan Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin menikmati berkat Tuhan sesuai dengan yang di firman Tuhan, Alkitab ini ya dan amin. Alkitab katakan 1 iota. 1 iota itu 1 titik. 1 titik dalam Alkitab ini akan digenapi. Akan digenapi, 1 titik akan digenapi. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin menikmati berkat Tuhan, mari hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah melihat kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu terlihat sekali dalam kehidupannya, sampai kita katakan keturunanmu itu akan baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak mengalami satu kebaikan oleh karena ada dosa yang kita perbuat. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau jadi hakim buat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau bilang, oh ini berdosa, ini tidak berdosa, tidak mau. Saya pun tidak mau terlalu ikut campur dalam urusan Bapak Ibu Saudara. Kalau saya tahu saya hanya bisa berdoa, saya mendoakan Bapak Ibu Saudara. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara sudah dengar kebenaran firman Tuhan, lakukan pilihan. Anda ingin diberkati Tuhan, lakukan firman Tuhan. Kalau Anda ingin mengalami sesuatu beban yang berat, kehidupan yang tidak pernah henti-hentinya melihat, kita ini rasanya berhenti melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, maka Bapak Ibu Saudara harus kembali kepada Tuhan. Gak ada jalan yang lain. Harus kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, manusia itu melakukan pertolongan terbatas. Dokter menolong
Tapi ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terbatas, itu di dalam Yesus Kristus. Itu pertolongan Tuhan tidak pernah terbatas. Dan selalu ingat, dan jangan menukar keselamatan yang Bapak Ibu Saudara sudah terima dengan segala perbuatan-perbuatan dunia. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar dan melihat media sosial, sungguh sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Sampai saya bilang, kok kayaknya dunia ini sudah jahat sekali ya. Betul. Dunia ini sepertinya sudah jahat sekali. Bukan orang-orang tua, anak-anak muda, 12 tahun, 13 tahun, jahat. Tapi marilah hari ini kita menjadi saksi atas firman Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, jadi hidup kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Kita kasih tahu kepada generasi-generasi di bawah kita, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu menaikkan sebuah pujian. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya. Biarlah kami menikmati setiap berkat-Mu Tuhan. Kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Peganglah tanganku Roh
Tuhan sudah memberikan kami keselamatan. Tuhan sudah tebus dosa kami. Tuhan sudah memberikan kami kemenangan. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kami belajar untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang duduk di bawah, kami yang duduk di atas, Tuhan lawan kami. Dan bahkan pagi hari ini, kalau ada di antara sidang jemaat Tuhan yang datang dengan segala kelemahan tubuh, dengan segala sakit dan penyakit, dengan segala permasalahan tantangan kehidupan, kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan jawab dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah berikan kami penghiburan. Bahkan ketika kami berdoa memanggil nama Tuhan, Tuhan hadir dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya menang bersama dengan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara menang bersama dengan Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk pernyataan firman Tuhan bagi kita yang diberkati. Bapak Ibu, kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Yang bertugas dipersilakan. Kita berdoa dulu. Bapak yang surgawi, Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang boleh menjadi berkat dan dimanfaatkan untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan pujian tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya
Diucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Era Naibaho tanggal 24 September. Selamat ulang tahun, Bu. Betul sekali di belakangnya. Tuhan memberkati. Ibu Mariani, Oma Freddy tanggal 25, Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 27 Saudari Elisa Oro, Tuhan memberkati. Saya ucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang. Kami bersuka cita dengan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan memberkati. Itu di belakang ada anak muda yang pakai batik. Itu anak muda yang umur 82 itu bapak saya. Itu jagoan kami ya. Beliau. Jadi sebentar siang kami akan mengantar ke Ponorogo ke Jawa Timur untuk menjenguk kakaknya yang sudah sekira 50-40 tahun tidak bertemu. Jadi ada tali silaturahmi yang akan disambungkan. Saya berharap nanti viral ya, saya buat video ini. Ada banyak orang mewek itu, saya berharap ya. Dan kita berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit, Bapak Ibu, kiranya Tuhan menolong mereka, ya, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan yang baru bagi mereka. Bagi jemaat Tuhan yang akan membayar IKK mitra di kala duka, bisa menghubungi Ibu Simanjuntak. Untuk perluasan tempat ibadah, Bapak Ibu bisa menghubungi Ibu Lili. Kemudian untuk Natal, kegiatan Natal tahun ini bisa menghubungi Bapak Yuma. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati, dan mari bersama kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pagi hari ini dengan baik. Betapa sukacita kami dapat mengenal Engkau secara pribadi. Kami dapat menikmati kehadiran Tuhan. Kami menikmati kuasa Tuhan yang bekerja di dalam ibadah kami. Dan kami percaya segala berkat Tuhan, pertolongan, perlindungan Allah menjadi bahagian yang tetap tinggal di dalam seluruh hidup kami. Berkati rumah tangga, berkati keluarga, berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya tangan Tuhan yang akan terus mengarahkan ke dalam hidup kami, sehingga kami tetap ada di dalam kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Ibu Era Naibaho yang berulang tahun, Tuhan berkati hidupnya. Tuhan lawat di dalam anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan. Ibu Mariani, Oma Mariani, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan terus beri kesehatan, kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Memberkati Saudari Elisa Oro, tangan Tuhan yang menopang dan memberkati. Jamahanmu memampukan dan memberi kekuatan yang baru. Jemaat-jemaat Tuhan yang terindikasi sakit hari ini, hamba berdoa bagi Bapak Diki, jamah bagian lambungnya dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Saudari Seli Andrini, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah Bapak Rudi, Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan baru dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Opung Bonar, Kau hadir secara pribadi atas hidupnya, pulihkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi Oma Unggang, Oma Evelyn. Hamba berdoa bagi Bapak Bintang. Hamba berdoa bagi Bapak Sitanggang Tuhan, yang sudah 5 hari ini sedang sakit. Hamba berdoa dari tempat kudus-Mu ini, Tuhan jamah hadir mereka dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka. Hamba berdoa bagi Saudara Hendro Sigale
Megi, Tuhan juga jamah anak muda ini. Lawat beri kesembuhan dalam nama Yesus. Aba berdoa bagi saudara Charles Sutasoid, tangan Tuhan yang menjamah dan melawat, beri kesembuhan dari Engkau Tuhan. Belas kasih-Mu nyata bagi saudara-saudara kami. Belas kasihan Tuhan mengalir kuasa darah anak domba Allah, mengalir atas hidupnya yang membawa kesembuhan. Berkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, Kau yang memberkati. Berkati gereja-gereja dimanapun berada, yang memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Berkati gereja-Mu juga di tempat ini. Betapa kami memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan, untuk kami dapat memperluas ruangan ibadah ini. Kristus ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.